Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah katekese singkat yang diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai dengan 29 yang membahas tentang perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Nah, pasti teman-teman pada penasaran nih, apa sih arti dan makna benih yang tumbuh itu? Yuk kita simak video selengkapnya. Markus bab 4 ayat 26 sampai dengan 29. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, "Beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Benih yang tumbuh. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh secara tersembunyi ini adalah satu-satunya perumpamaan yang hanya terdapat dalam Injil Markus. Penekanannya adalah firman Allah akan mengerjakan karyanya sendiri dalam hati manusia. Ada beberapa hal yang dapat kita petik maknanya. Makna yang pertama ialah benih menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah biji atau buah yang baik dan disediakan untuk ditanam atau disemaikan. Benih dikenal dan diperlakukan dengan baik oleh petani dalam proses pembibitan sampai dengan menghasilkan buah sesuai dengan harapan para petani. Lalu makna yang kedua ialah pengalaman para petani tentu tahu dengan baik bahwa pertumbuhan benih juga membutuhkan campur tangan petani dengan menyediakan lahan, menanam, atau menyemaikan, dan membutuhkan waktu atau proses yang lama, perawatan yang lama, dan penantian yang panjang dalam pertumbuhannya sampai pada masa berbuah. Lalu makna yang ketiga ialah Markus mau mengumpamakan firman Tuhan dengan benih yang tumbuh yang tidak asing di kalangan para petani, yang membantu para pendengarnya untuk memahami firman Tuhan dalam pengalaman sehari-hari. Markus mau menyampaikan kepada pendengarnya akan kebesaran kuasa Allah yang memberikan pertumbuhan itu sendiri, dan manusia diundang untuk membuka hati dan pasrah kepada kuasa Allah yang sedang bekerja di dalam diri mereka. Bersama dan di dalam Allah, kiranya kita mengembangkan sikap sabar, tekun, rendah hati, dan penuh rasa syukur bahwa firman Tuhan berkembang dengan pesat. Justru dimulai dari hal-hal yang kecil, sederhana, tetapi dengan hasil yang sangat luar biasa. Sekian katekese singkat dari saya. Terima kasih.
Tuhan memberkati.